Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ini dulu ya. Iya, Pak. Sosial kali. Sama dengan aja tahu ya interaksi sosial tuh menjadi tahu kan sedikit berinteraksi. Oke, sebelum memulai pembelajaran mungkin bisa ada video satu orang. Saya Pak. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi mungkin sebelum memulai pembelajaran saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Iyi dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Negeri Makassar. Jadi mungkin selanjutnya itu absen ya. Iya, Pak. Yang pertama Delsi, Hadir, Kak. pertama Lois, Hadir, Kak. Ros, Hadir, Pak. Sri, Hadir, Kak. Kesia, Hadir, Kak. dan Silvi. Hadir. Oke, baiklah. Materi yang akan saya bahas yaitu memahami interaksi sosial dan dinamika kelompok. Next. Oke, duluan. Apa itu sebenarnya interaksi sosial? Mungkin Dinda sekalian mungkin tahu apa itu interaksi sosial sebelumnya? Saya seperti interaksi sosial seperti kayak begini Pak, atau berkontak dalam. Jadi mungkin saya bahas di interaksi sosial yang pembahasan yang lebih komplit lagi. Jadi sebenarnya itu interaksi sosial merujuk pada hubungan dan pertukaran antara individu atau kelompok. Dalam sebuah masyarakat ini melibatkan komunikasi, perilaku, dan pertukaran informasi antara individu yang saling berinteraksi. Interaksi sosial juga adalah hal yang sangat umum dalam kehidupan sehari-hari dan memainkan peran penting dalam membentuk identitas sosial dan pengalaman kita sebagai manusia. Interaksi sosial dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk komunikasi verbal dan non-verbal. Mungkin ada yang tahu apa itu verbal dan non-verbal? Tidak tahu lah. Jadi mungkin saya jelaskan, verbal dan non-verbal itu semacam percakapan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Hal ini juga melibatkan tindakan dan respon terhadap perilaku orang lain, seperti memberikan bantuan, berbagai informasi, berkolaborasi dalam tugas, atau bahkan konflik. Tujuan dari interaksi sosial dapat bervariasi. Beberapa tujuan umum dari interaksi sosial adalah untuk membangun hubungan interpersonal yang baik, mempertahankan norma sosial dan nilai-nilai masyarakat, mendapatkan informasi, memecahkan masalah, menyelesaikan konflik, dan memenuhi kebutuhan sosial. Interaksi sosial juga dapat memberikan dukungan emosional, membangun identitas sosial. Selanjutnya yaitu tujuan dari interaksi sosial. Ada yang tahu tujuan dari interaksi sosial? Kurang tahu. Oke, jadi saya jelaskan. Tujuan dari interaksi sosial dapat bervariasi. Beberapa tujuan umum dari interaksi sosial adalah untuk membangun hubungan interpersonal, norma sosial, dan nilai-nilai masyarakat. Dalam era digital, globalisasi saat ini, interaksi sosial juga telah berkembang dengan adanya media sosial dan teknologi komunikasi. Ini telah memperluas cara kita berinteraksi dan memungkinkan kita untuk berhubung. Slide berikutnya. Oke, kita masuk di jenis-jenis interaksi sosial. Yang pertama yaitu interaksi sosial positif. Jadi di sini mungkin ada yang tahu apa itu interaksi sosial positif? Mengarah ke yang lebih baik, Pak. Yang kedua interaksi sosial negatif. Yang jadi lebih baik ke keburukan, Pak. Interaksi sosial yang netral. Seimbang, Pak. Ya, antara positif dan negatif. Oke, jadi mungkin saya bahas semua ini dari 1 sampai 3 yaitu interaksi sosial positif.
merujuk pada situasi di mana individu berkomunikasi, berinteraksi, dan berhubungan dengan orang lain dengan cara yang membawa dampak positif bagi kedua belah pihak. Jadi saling menguntungkan, tidak ada dirugikan. Ini melibatkan perilaku dan sikap yang saling mendukung, membangun, dan meningkatkan hubungan antar individu. Yang kedua yaitu interaksi sosial negatif. Interaksi sosial negatif merujuk pada situasi atau perilaku di mana individu terlibat dari pertukaran yang tidak menyenangkan, merugikan atau tidak sehat dengan orang lain. Interaksi sosial negatif dapat terjadi dalam berbagai konteks seperti hubungan personal, lingkungan kerja, komunitas, atau bahkan di lingkungan online. Berikut adalah beberapa contoh interaksi sosial negatif. Yang pertama yaitu perundungan atau bullying. Ini terjadi ketika seseorang secara terus-menerus menjadi sasaran intimidasi, ancaman, ejekan, atau perlakuan tidak adil oleh orang lain atau kelompok tertentu. Yang kedua, agresi verbal. Jadi agresi verbal ini mencakup penghinaan, ejekan, atau penggunaan kata-kata yang kasar dan menyakitkan untuk melukai perasaan orang lain. Selanjutnya, konflik interpersonal. Ini adalah pertentangan antara dua individu atau kelompok yang dapat berupa perbedaan pendapat, tujuan yang bertentangan. Pak, ada main HP, Pak. Siapa? Siapa? Oke. Jadi sebelum saya lanjut materinya, mungkin ada yang belum dipahami, silakan bertanya. Saya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Saya ingin bertanya, apakah hubungan interaksi sosial dengan dinamika, Pak? Terima kasih. Coba ulangi. Apakah hubungan interaksi sosial Ya, dengan dinamika? Oke, jadi interaksi sosial dan dinamika memiliki hubungan yang erat karena keduanya saling mempengaruhi dalam konteks kehidupan manusia. Jadi berikut adalah penjelasan mengenai hubungan antara interaksi sosial dan dinamika. Yang pertama yaitu interaksi sosial. Interaksi sosial merujuk pada hubungan dan komunikasi antara individu atau kelompok dalam masyarakat. Interaksi sosial melibatkan berbagai bentuk perilaku seperti percakapan, pertukaran informasi, kolaborasi, konflik, dan kerjasama. Yang kedua, dinamika. Dinamika merujuk pada perubahan atau pergerakan dalam suatu sistem dalam konteks interaksi sosial. Dinamika mengacu pada perubahan-perubahan yang terjadi antara individu maupun kelompok. Nah, hubungan antara interaksi sosial dan dinamika. Interaksi sosial memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika sosial, dan sebaliknya. Berikut adalah beberapa cara di mana interaksi sosial dan dinamika saling berhubungan. Yang pertama yaitu perubahan perilaku. Interaksi sosial dapat mengubah perilaku individu atau kelompok ketika individu berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, pemeliharaan dan perubahan norma sosial. Norma sosial adalah aturan-aturan yang mengatur perilaku dalam suatu masyarakat, menentukan identitas dan kelompok. Interaksi sosial memainkan peran penting dalam pembentukan identitas individu dan kelompok. Yang terakhir yaitu konflik dan kerjasama. Interaksi sosial juga dapat menghasilkan konflik dan kerjasama antara individu maupun kelompok. Konflik dan kerjasama merupakan dua aspek penting dalam dinamika sosial. Mungkin sudah dimengerti satu? Iya, Pak. Terima kasih. Oke, dan sebelum saya lanjut kesimpulan, jadi tugas Ananda yaitu saya akan bagi kelompok. Jadi saya akan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi mungkin saya bacakan ini nama-nama kelompok pertama dan sampai kelompok. Iya, Pak. Jangan nak sama ini, Pak. Oke. Jadi catat juga tema-temanya setiap kelompok. Catat kok berdua. Ini ambilin buku. Itu mas ini. Ayo buku silakan, Pak.
Jadi kelompok pertama temanya yaitu interaksi sosial positif. Nama kelompoknya yaitu Lois dan Keisha. Ya, catat juga ini tugasnya setiap kelompok. Berikut jadi tuliskan beberapa contoh interaksi sosial positif. Ini tugas bagi Lois dan Keisha. Tuliskan beberapa contoh interaksi sosial dan positif. Oke. Iya. Oke, kelompok 2 temanya interaksi sosial dan negatif. Nama kelompoknya yaitu Delsi dan Sri. Yes, Sri. Lois boleh-boleh kok. Nanti pi. Soalnya juga sama yaitu carilah contoh interaksi sosial negatif. Iya, Pak. Terus kelompok ketiga temanya yaitu interaksi sosial netral. Pasti ini sama ini. Jadi siapa yang belum disebut namanya? Saya, Pak. Cie, putih-putih. Nama kelompoknya itu Selvi dan Rose. Jadi soalnya sama, carilah contoh interaksi sosial. Iya, Pak. Dan saya berikan waktu sekitar 10 menit, 5 menit lah. Karena waktu juga mepet. Jadi bisa dikerjakan. Oke, jadi bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Pak. Kelompok siapa yang pertama yang Saya, Pak. siap presentasi? Kami. Oke, dipersilakan. Jadi contoh interaksi sosial yang positif itu memang sama ketika seseorang membantu orang lain dalam situasi sulit atau memberikan bantuan sukarela tanpa pamrih, itu adalah contoh interaksi sosial yang positif. Misalnya membantu tetangga membawa belanjaan mereka atau memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Terus mengucapkan kata-kata positif kepada orang lain dapat meningkatkan semangat dan suasana hati mereka. Misalnya memberikan pujian kepada teman tentang presentasinya atau memberikan kata-kata dorong kepada seseorang yang sedang menghadapi masalah. Gitu sih, Pak. Oke, kelompok selanjutnya Mari, Pak. sudah selesai. Oke, silakan. Jadi contoh interaksi sosial yang negatif, yang pertama saya yaitu perundungan atau bullying. Ini adalah bentuk interaksi sosial negatif di mana seseorang terus-menerus atau berulang kali diserang, diejek, diintimidasi atau diperlakukan dengan tidak hormat oleh individu atau kelompok lain. Selanjutnya Sri, Pak, yang membaca. Berikutnya yaitu gosip, yaitu ketika informasi yang tidak benar atau rahasia pribadi tentang seseorang disebarkan secara luas tanpa izin atau kebutuhan yang jelas. Sekian, Pak. Oke, kelompok terakhir. Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, terima kasih. Jadi setelah kami berdiskusi, Pak, mengenai contoh interaksi sosial netral antar dua orang itu, yang pertama salam dan sapa. Ketika dua orang yang tidak saling kenal bertemu di tempat umum, mereka dapat saling memberikan salam atau sapaan singkat seperti halo atau selamat pagi. Nah, ini adalah bentuk interaksi netral yang umumnya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua itu bertukar informasi. Misalnya, di sebuah toko, seorang pelanggan bisa bertanya kepada penjaga toko mengenai lokasi atau harga suatu produk. Penjaga toko memberikan informasi dengan netral dan ramah tanpa ada ikatan emosional yang terbentuk. Itu, Pak.
Oke, jadi beberapa tadi presentasi kelompok. Jadi semuanya itu sudah benar. Jadi mungkin pembahasan berikutnya yaitu kesimpulan next. Oke, lebih kita dalami lagi apa sebenarnya itu interaksi sosial. Jadi kesimpulannya, interaksi sosial adalah proses saling berhubungan dan saling mempengaruhi antara individu dalam suatu kelompok atau masyarakat. Memahami interaksi sosial memungkinkan kita untuk berkomunikasi, berkolaborasi, dan membentuk hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dan dinamika kelompok mengacu pada pola-pola dan proses-proses yang terjadi dalam kelompok. Memahami dinamika kelompok membantu kita mengerti bagaimana keputusan diambil, bagaimana kekuasaan didistribusikan, dan bagaimana peran serta norma sosial mempengaruhi interaksi di dalam kelompok. Next. Jadi kata-kata untuk hari ini, dalam dunia ini akan ada banyak pilihan yang hadir dalam hidupmu. Dari sekian banyak pilihan, tolong jangan pilih menyerah. Sekian dari saya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari materi yang bertemakan interaksi sosial. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, berdoa sebelum mengakhiri. Terus pimpin doa. Jadi siapa yang pimpin doa? Terus Pak. Jadi dipersilakan. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Oke, jadi mungkin saya balik duluan. Iya Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.